Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Yesaya pasal yang ke-18. Kali ini merupakan ucapan ilahi terhadap Ethiopia. Tentu saja bangsa Ethiopia yang ditulis di dalam Yesaya 18 ini beda dengan Ethiopia yang kita kenal di zaman sekarang. Bangsanya, wilayahnya sama, tetapi keadaannya beda jauh. Kalau sekarang kita mengenal bangsa Ethiopia adalah salah satu bangsa yang miskin, bangsa yang lemah, bahkan pernah dirundung kelaparan yang hebat, sehingga kondisinya sangat mengenaskan. Ini Ethiopia di zaman sekarang. Tetapi pada zaman yang mana Alkitab ini ditulis, Ethiopia adalah bangsa yang besar, bahkan bangsa yang superpower. Terbukti Mesir dan bangsa-bangsa yang lain, termasuk bangsa Yehuda, suka sekali berusaha untuk bersekutu dengan Ethiopia. Mesir dikenal sebagai negara adidaya pada zaman itu. Itu pun mau bersekutu dengan Ethiopia karena sadar kalau bersekutu dengan bangsa yang kuat, maka mereka pun menjadi kuat dan aman. Demikian pula halnya dengan bangsa Yehuda, berulang kali berusaha membangun persekutuan dengan Ethiopia, bangsa yang besar dan kuat itu. Lagi pula, kalau kita membaca di dalam ayat yang kedua, hal ini terlihat jelas bahwa memang bangsa Ethiopia adalah bangsa yang besar dan kuat di era itu. Ayat yang kedua bagian B, pergilah hai utusan-utusan yang tangkas, kepada bangsa yang jangkung dan berkulit mengkilap, kepada kaum yang ditakuti dekat dan jauh. Jadi Ethiopia ini ditakuti baik oleh bangsa-bangsa yang dekat yang ada di sekitarnya, tetangga kanan kirinya takut dengan Ethiopia, tapi juga bangsa yang jauh pun tunduk, sehingga mereka juga memberikan upeti kepada Ethiopia, yakni bangsa yang berkekuatan ulet dan lalim yang negerinya dilintasi sungai-sungai. Ulet artinya ini memang bangsa yang kuat dan tangguh, dan juga lalim, punya kuasa dan menggunakan kuasanya secara semena-mena. Inilah Ethiopia. Dan Ethiopia ternyata juga tidak luput daripada hukuman Tuhan. Kenapa? Sekalipun mereka kuat, sekalipun mereka tangguh, sekalipun mereka punya kuasa yang besar, tentu saja itu tidak bisa menyamai Tuhan Allah Israel. Sekaligus mengingatkan kepada bangsa Yehuda yang suka mencari pertolongan ke Ethiopia. Seolah-olah Tuhan mau mengingatkan bangsa Israel bahwa bangsa yang besar dan kuat pun ternyata tidak ada apa-apanya di mata Tuhan. Dengan mudah Tuhan bisa menghancurkan kejayaan Ethiopia. Bahkan terbukti hari ini Ethiopia bukan lagi menjadi Ethiopia seperti yang dulu. Ethiopia di masa sekarang bukanlah siapa-siapa. Jadi apa yang dulu dianggap besar, kuat, ternyata tidak selamanya demikian. Itu menyadarkan kita yang hidup di zaman sekarang. Jangan mengandalkan manusia. Jangan berharap akan pertolongan dunia, sebab sesungguhnya itu sesuatu yang sia-sia. Jangan mencari pertolongan kepada sesuatu yang tidak dapat diandalkan. Mencari pertolongan kepada sesuatu yang sebenarnya sangat ragu. Mencari pertolongan harusnya hanya kepada Tuhan saja. Hanya Tuhan yang bisa diandalkan, hanya Tuhan yang bisa dipercaya. Kalau Ethiopia kejayaannya berakhir, sementara kalau kita meminta pertolongan Tuhan, kejayaan Tuhan tidak pernah berakhir. Dari waktu ke waktu, Dia Tuhan yang jaya dan akan selalu jaya. Sesungguhnya kita harus berdoa, berharap dan mengandalkan Tuhan lebih daripada apapun. Maka renungan hari ini mengingatkan kita semuanya. Buat Anda yang hari ini mengalami pergumulan hebat, seolah-olah sudah tidak ada jalan keluar. Di depan Anda seolah-olah semua pintu tertutup. Bahkan sudah tidak ada jalan lagi dan Anda menghadapi sebuah kebuntuan. Ingatlah firman Tuhan hari ini. Toh kalaupun demikian terjadi, jangan arahkan pandangan kita kepada manusia. Jangan minta pertolongan kepada Ethiopia. Karena
apa yang kita anggap kuat hari ini ternyata bisa menjadi rapuh dan lemah dalam sekejap. Karena itu lebih baik mengandalkan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, dan percayalah orang yang mengandalkan Tuhan sekali-kali tidak akan dipermalukan. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kesanggupan, bahkan Tuhan akan menyatakan pertolongan tepat pada waktunya. Sekali lagi, jangan minta tolong kepada Ethiopia, tapi minta tolonglah kepada Tuhan Allah kita. Tuhan berkati.